Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Deli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mas Kis. Gimana kabar Mas Kis di Malang? Alhamdulillah di Malang kadang-kadang masih hujan. Oh, Angin bertiup kadang-kadang sepoi-sepoi, kadang-kadang agak kencang. iya. Kalau di Sumeneb hujan jarang-jarang Mas Kis, tapi sekali hujan langsung deras. Oh ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak banjir aja ya di Sumeneb ya. Amin, amin. Insya Allah aman. Di Sumenebnya di mana, Bu Deli? Kalau saya lokasi penempatan di Kecamatan Bluto. Kecamatan Bluto ya. Ya, Oke, di yang pas gempa terakhir nggak terasa di sana ya? Gempa yang ya gempa kira-kira 10 hari yang lalu. tidak terasa, tidak ada. Yang sebelumnya itu yang berasa Mas. 10 April itu ya? Ya, yang sebelum kemarin itu sekitar awal-awal bulan puasa itu ya, Oh, itu terasa. oke. Kita Ya, ketemu terakhir itu waktu di klub proteksi kedelai betul. di Ketindang, dan Ya, betul Mas Kis. setelah itu kita masih ada komunikasi lewat grup WA. Ya, Kemudian saya jadi tertarik dengan channel YouTube-nya Bu Deli. iya, terima kasih. Ya, saya mikir gini, oh ternyata ada yang punya kreasi buat channel YouTube dari berbagai aktivitas, entah itu penyuluhan, entah itu kunjungan, atau mungkin membuat produk. Ternyata sangat bagus kalau saya lihat ya, dan sangat maju ternyata jenengan ini. Ya, itu awalnya sebenarnya memang setelah kita di kelas fungsional itu kan diajarkan ya, dibekali Mas Kis untuk pembuatan video. Nah, waktu itu memang saya tertarik ke YouTube itu karena apa? Memang kalau media penyuluhan lewat internet ya itu kan tidak terbatas ruang dan waktu Mas Kis. Jadi kapanpun ada yang membutuhkan tinggal kita share saja seperti itu. Oke, konten terakhir yang di-share di YouTube apa? Konten terakhir? Konten terakhir kemarin kunjungan-kunjungan untuk ke pengolahan hasil Mas Kis, karena beberapa waktu ini sejak saya hamil agak kegiatan agak tersendat, jadi agak membatasi sebenarnya visi. Cuma sekarang untuk menjaga konsistensi sementara ya kita dengan kegiatan-kegiatan pengolahan, kemudian juga BIMTEK yang diadakan oleh BPP, serta kita kunjungan ke pengolahan hasil, ke tempat-tempat pengolahan hasil Mas Kis. Alhamdulillah, ini kabar baik, mau dikaruniai ngomongan lagi, mudah-mudahan nanti lancar sampai di kelahiran, nanti menjadi putra atau putri yang hebat, yang bisa Amin. menjadi kebanggaan orang tua, kemudian keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, ini amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Kis. Kemudian sekarang ini kan masa pandemi COVID ya. Ya. Kita nggak tahu kalau di Sumeneb atau di Madura secara umum ini zonanya apa, zona hijau atau zona yang mungkin perlu kewaspadaan. Kalau yang kita di Malang, yang khususnya di kabupaten, saya di Kalipari, ini kan sepertinya zona hijau kita. Jadi alhamdulillah, cuma kita juga tetap dengan protokol kesehatan. Ketika kunjungan, pertemuan, kegiatan itu kita tetap dengan protokol kesehatan. Nah, akan tetapi ini kan tetap memiliki dampak ya. Pandemi ini kan memiliki dampak ya. Nah, menurut Bu Deli, kira-kira bagaimana pandemi ini memberi dampak, tapi sekaligus juga mungkin memberi peluang
Gimana Bu Dedi? Alhamdulillah juga zonanya masih zona hijau, tetapi kita tetap dihimbau untuk waspada, menggunakan prokes setiap kali kita melakukan kunjungan ataupun pertemuan kelompok. Nah, dampak dari adanya COVID-19 ini sangat terasa waktu di awal-awal sebenarnya Mas Kis. Tahun kemarin ya, tahun kemarin itu sempat waktu masih zona merah, di awal perkembangan COVID, kita dibatasi untuk melakukan semacam pertemuan, artinya perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak massa, termasuk juga pertemuan kelompok sempat vakum selama beberapa bulan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan sendiri bagi kami sebagai penyuluh untuk mensiasati bagaimana caranya kita tetap bisa berkomunikasi dengan petani, berinteraksi dengan petani dengan berbagai cara. Nah, salah satunya itulah kita menggunakan media sosial, entah itu melalui grup-grup petani ataupun juga ya inilah kemudian yang memotivasi untuk membuat konten YouTube sehingga kita bisa membuat materi sekreatif mungkin untuk bisa kita kirimkan kepada petani walaupun kita tidak bertatap muka. Assalamualaikum Mas Arif Adi, kawan baik saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Keswanto. Kabar sehat, keluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat semua, mudah-mudahan Pak Kes keluarga juga. Alhamdulillah, jadi kita memang agak terlambat untuk membahas topik ini, tapi mudah-mudahan tidak apa-apa. Karena gini Mas Arif, jadi sepak bola itu menurut saya olahraga yang selalu aktual untuk diobrolkan Mas. Everlasting ya Pak? Everlasting, jadi ibarat lagu itu dia mau diciptakan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau yang nostalgia yang paling awal-awal tahun 70-an. Itu karena apa ya, enak didengar. Orang juga nggak bosen. Ya. Halo? Halo, bisa Oke, dimengerti jelas, Pak Kes. jelas. Jadi termasuk yang mau kita obrolkan di UEFA Champions League. Halo. Jadi, halo, jelas Mas Arif ya? Ya, jelas, keras dan jelas. Jadi yang kita obrolkan sekitar 1 minggu yang lalu, siapa Raja Eropa, Chelsea versus Manchester City. Jadi itu saya taruh Chelsea di depan. Nah, biasanya di depan itu yang lebih berpeluang dan yang diunggulkan. Makanya background saya ini Chelsea sekarang. Gitu ya. Saya sebenarnya agak cenderung mendukung City. Jadi pakai siapa yang enggak mengunggulkan City? Faktor Pep Guardiola satu, kemudian faktor di situ ada seperti Sergio Aguero. Kalau tidak salah nggak dimainkan itu ya? Ya. Nah, saya sebagai pemain pengganti. Oh, sebagai pemain pengganti ya, Wah. Ini saya agak ketinggalan kereta. Saya nggak melihat pertandingannya Mas Arif. Jadi nanti saya minta tolong nanti Mas Arif memberikan review yang lebih utuh dan komplit. Jadi yang terjadi di final kemarin itu adalah pertandingan yang apa istilahnya menghipnotis para penonton di seluruh penjuru dunia. Nah, monggo Mas Arif, Oke. Terima kasih Pak Kes atas kesempatannya lagi. Flashback dulu dengan preview saya yang lalu bahwa saya mengatakan bahwa pertandingan akan berjalan sedikit membosankan. Kevin De Bruyne dan N'Golo Kante akan menjadi faktor pembeda. Formasi yang digunakan oleh City akan seperti apa dan hasil akhirnya. Dari situ menurut saya preview yang saya berikan pertandingan sedikit membosankan
kalau menurut saya hal itu sedikit terjadi, Pak Gis, karena hal itu menjadi faktor aksi dan reaksi. Satu sisi faktor aksi, Pep Guardiola terlepas dari formasi yang kurang saya paham, kenapa dia tidak memasang Rodri atau siapapun lah, tapi dia dengan 4-3-3 tanpa penyerang murni seperti yang saya prediksikan waktu itu. Kevin De Bruyne salah satu antara Sterling atau Mahrez, Phil Foden, Rodri, Ilkay, dan Bernardo Silva. Rodri ini kan sebagai gelandang jangkar, pemutus serangan, malah tidak dipasang. Jadi benar-benar 3 gelandang Manchester City ini tipenya menyerang semua. Ini yang saya benar-benar tidak paham dari Pep, dan itu ketika pertandingan berakhir semuanya juga mempertanyakan keputusan Pep memasang 3 gelandang bernaluri menyerang. Itu dipertanyakan. Faktor aksi dan reaksi menurut saya dengan memasang 3 gelandang dengan naluri menyerang, pastinya City ingin unggul secepat mungkin. Faktor reaksi dari Chelsea, dari Thomas Tuchel, dia saya bilang kan sedikit pragmatis walaupun tidak sepragmatis Jose Mourinho. Dia menunggu aksi dari City dengan bereaksi serangan balik cepat, dan itu sangat-sangat berhasil, Pak. Yang terjadi waktu itu memang kalau menurut saya faktor N'Golo Kante. Opta memberikan nilai sempurna untuk N'Golo Kante di pertandingan itu. Di mana ada bola yang dipegang oleh Manchester City, di situ N'Golo Kante ada. Jadi intercept-nya, tackling-nya, umpan kuncinya juga sangat berperan penting dalam pertandingan. Plus, mungkin ini partai terbaik yang pernah dijalani oleh Rudiger bersama Chelsea. Benar-benar menjadi tembok yang susah ditembus oleh City. Sampai-sampai Mendy seolah-olah tidak pernah memegang bola. Assalamualaikum Sam Windu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini, jadi mendadak, kemudian sampean pas habis menyelesaikan banyak tugas sepertinya, tapi masih fresh seperti pendukung Chelsea ini sepertinya. Liverpool sebenarnya. Oh, Liverpool, ya kalau Liverpool kan merah. Tapi Liverpool nggak dapat piala ya musim ini ya? Jelas. Tapi musim ya ini nggak ada beban. Musim lalu juara Liga ya? Musim lalu juara Liga, ya. Liga Inggris. Kemudian Chelsea yang sekarang Liga Champions Eropa. Nah, jadi kita ini ngobrol santai aja sama Windu. Jadi ini di BBB nih. BBB. Oh, luar biasa. Kok kayak sendirian itu? Yang lain selesai ngecat, si ono perlu ke sini yang ngumpul lagi. Oh, apa? Ngecat ini ya? Ngecat apa namanya? Iya. Tembok Ngecat. ya, dinding ya? Tembok. Dikasih warna apa? Putih? Putih, terus ada nuansa merah. Oh, merah putih ya? Ya, permintaan dari kecamatan. Oke. Alhamdulillah lah. Tapi sehat semua ya? Satu ini, alhamdulillah. Satu komplek sama kecamatan, jadi Gandeng gitu mas? iya satu komplek. Jabung satu komplek itu kayak kantor bersama gitu. Oh. Kayak wajah lah. Kayak wajah kayak ngumpul satu komplek kantor besar gitu. Ya, kita kan mau ngobrol santai. Jadi kalau santai ini kan mengalir ya. Jadi sampean sudah lihat konten YouTube saya atau belum yang menggunakan Zoom?
juara bermedsos aku Mas. Wah, ketinggalan ini. Gimana ini? Saya ini kan dengan segenap jiwa dan raga mencoba membuat sesuatu yang siapa tahu ini bisa menarik. Nah, cuma ya enggak apa-apa lah, kan semuanya kan proses ya. Jadi Ya. saya itu sangat mengagumi Jabung. Iya, Jabung ini ya. Berapa desa di sana, Mas? 15. Oh iya, lebih banyak ya. Kami 15. Personilnya 7, alhamdulillah. Kopi ya, komoditas utama unggulannya kopi ya. Ya, salah satu komunitas unggulannya kami kopi. Sudah ada 3 desa yang potensial dan ya dulu sebelum pandemi ya sering kami ikutkan kalau ada event-event kopi itu. Ada 3 yang sudah potensial dan apa istilahnya, wis keluarlah produknya. Sudah ini ya, sudah termasuk salah satu komoditas ekspor ya. Insya Allah. Iya. Masuk, kami keluar lewat itu kawasan Lereng Bromo. Lereng Bromo ya. Ya, kawasan kami itu Lereng Bromo. Masuk nanti Poncokusumo itu Tajinan, Kumpang, kami. Kok agak kecil suaranya, Sam? Halo? Belum? Oke ya, oke ya. Terus yang kalau tidak salah kayak semacam kafe itu ya, kafe atau apa itu ya, yang sering diposting oleh termasuk oleh Bu Wahyu, kemudian oleh teman-teman Jabung gitu ya. Alhamdulillah ya mungkin bisa dijadikan inian lah, apa contoh untuk pengembangan yang lain itu. Kami punya kafe binaan bersama teman-teman komunitas, itu namanya Cafe Taji, itu kopi Taji itu yang apa ya, yang menjalankan ya pemuda-pemuda sana sih sebenarnya. Itu milik siapa itu, Sam? Secara pengelolaan sih sebenarnya boleh dibilang milik pribadi lah dari Supron itu. Cuman secara apa istilahnya, secara supervisinya ya kami, ya komunitas seperti Pak Heri itu, Sambejo, Burini, kan komunitas-komunitas kopi itu. Oke, sekarang masih agak pagi dan saya beserta kawan saya, Pak Sam, ya. Kemudian kita di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kalipari, Kabupaten Malang. Dan sekarang kita akan lebih dekat dengan seorang petani milenial. Jadi kita akan bahas potret petani milenial kita. Nah, siapakah dia? Di manakah dia? Dan apa yang sedang diusahakan? Nah, kita sapa Mas Imam. Assalamualaikum Mas Imam Syafi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Kes, Pak Sam. Selamat pagi, semangat pagi, tetap jaga kesehatan. Sehat ya, Sam. Sehat selalu ya. Oke. Saya dan Pak Sam nanti akan bertanya-tanya. Nah, seputar yang sekarang ini mau dikerjakan. Nah, itu nanti porsinya Pak Sam, karena Pak Sam ini ahlinya di penanaman. Nah, kalau saya nanti mau tanya tentang di luar itu, bagaimana keseharian dari Sam Imam, ya kesehariannya, karena ini potret. Kemudian apa yang selama ini sudah dikerjakan, kemudian adakah inovasi, ya, adakah inovasi yang bisa diceritakan ke kita semua. Jadi untuk kesempatan pertama ini saya ingin berikan waktu kepada Pak Samburi, mungkin seputar, nah pagi ini kegiatannya apa, mau nanam apa, kemudian semua pendukungnya sudah siap atau belum,
Nah, itu kita mau ke Pak Samburi. Monggo Pak Samburi dengan Mas Imam. Ya, terima kasih Mas Imam. Petani milenial dan semangat penanam ini. Kaitannya dengan apa jenengan yang saya sampaikan kemarin, mungkin kan cabai dan jagung kalau nggak salah ya. Siap, betul. Tadi padi dan jagung, jagung dan cabai. Cuma beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, saya tanya mungkin untuk jagungnya varietas apa, untuk padi, untuk cabainya varietas apa, tanaman itu atau bersamaan, tanam bersamaan ataupun ada selanya antara tanaman cabai dan jagung. Cuma itu mungkin nanti saya sambung lagi. Monggo Sam. Siap, mohon izin. Terima kasih kepada Mas Kiswanto dan Pak Samburi yang selalu mendampingi kami kelompok dalam pelaksanaan di kesehariannya, lebih-lebih Pak Samburi yang tidak henti-hentinya, selalu semangat untuk membimbing kami. Itu ya, terima kasih. Gini Pak, terkait dengan ini sebenarnya inovasi Pak, uji coba. Rencana saya ini mau nanam cabai besar varietas Gada F1. Cuman sebelum kita nanam itu, karena ini nanti masa kemarau, nah, itu kan perlu naungan. Makanya saya berinovasi mencoba kita tanami jagung dulu, setelah nanti 45 hari atau 50 hari lah nanti setelah tanam jagung itu baru kita tanam cabenya. Iya, gimana Pak? Assalamualaikum Bu Hajah Elo. Waalaikumsalam Pak Bis. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas penjenengan yang mestinya work from home, bisa lebih dekat dengan keluarga, mungkin mempersiapkan aktivitas-aktivitas untuk minggu depan di BPP atau di Gapoktan, kelompok tani petani. Dengan semakin banyaknya tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, mulai dari Simluhtan yang digabung dengan ERDKK kalau tidak salah, itu kan memerlukan gerak cepat juga. Kemudian kalau tidak salah Kostra Tani dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tapi pertanyaan saya yang pertama, Bu Hajah sekeluarga sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Kes, alhamdulillah. Saya juga sehat, se-BPP. Keluarga juga sehat, dan mudah-mudahan di Kalipari semua sehat, di BPP Ngajum semua juga sehat. Nah, kita ingin tahu Bu Elo selaku penyuluh di Ngajum dengan situasi yang sekarang ini, bagaimana merespon. Nah, sekarang ini kan pandemi Bu Elo ya, pandemi COVID-19. Ada work from home, work from office. Nah, kemudian pertemuan dibatasi, tidak boleh berkerumun. Nah, saya menggunakan Zoom ini, ya, Zoom ini untuk komunikasi antar penyuluh, untuk komunikasi dengan petani juga. Saya kemarin kalau tidak salah itu komunikasi dengan petani milenial di Kalipari. Next time, insya Allah nanti kalau misalnya bisa seizin BPP Ngajum, belok mungkin di Filipina, kita juga bisa komunikasi dengan entah petani milenialnya atau petani andalannya. Jadi ini biar sharing pengalaman Bu Elo ya. Kita pengen pendapat Bu Elo dengan yang saya mulai ini menggunakan Zoom. Kita komunikasi via Zoom, kemudian kita bisa saling mengabarkan hal yang positif Bu Elo. Monggo Bu Elo. Dari mana ini Pak? Dari Zoom, acara Zoom ini ya?
Dari acara Zoom ini bisa, dari keseharian Bu Elo selama ini di wilayah binaan di BPP juga bisa, monggo. Iya. Alhamdulillah kalau di wilayah saya kan alhamdulillah dapat 2 desa ya Pak Kis, Desa Ngajum dan Desa Balisari. Untuk Desa Ngajum ini kan agak padat penduduknya. Tapi kalau Desa Balisari ini di pegunungan masih pegunungan dan situasinya masih pedesaan banget. Ini kalau untuk pertemuan rutin di Balisari ini meskipun pandemi ya, ini kami masih tetap berjalan ya. Karena di sana masih kawasan hijau ya. Kemudian kalau Ngajum ini yang dekat dengan kota Kepanjen ini terus terang masih dibatasi ya. Tapi kalau untuk silaturahmi masih tetap